Di sini dari segi, mohon maaf, bisa dibilang homeless, atau yang minta-minta atau pengamen lah. Lo bisa lihat perbandingannya jauh banget gitu ya kan. So which is mungkin itu adalah salah satu faktor yang memang di Malaysia nggak sebanyak itu karena memang populationnya juga. Kembalian bukan permen mas, tapi duit Konoha. Astagfirullahaladzim. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Sampai saat ini, sampai detik ini juga banyak ribuan bahkan jutaan orang-orang Indonesia yang pergi ke Malaysia itu pasti mengalami yang namanya itu culture shock. Karena Indonesia dan Malaysia ini memang hampir sama, tapi sebetulnya ada perbedaan-perbedaan tertentu. Salah satunya ini ada salah satu orang Indonesia ataupun mahasiswa orang Indonesia yang mengejar pendidikannya di Malaysia. Otomatis dia orang itu hidup di sini dan juga tahu kehidupan di Malaysia. Setelah dia sampai di sini langsung shock. Kenapa hal ini hanya ada di Indonesia dan tak ada di Malaysia? Apa yang dimaksud hal itu? Hal yang memalukan atau hal sebuah pujian? Oke, tak payah banyak-banyak, kita langsung tengok saja videonya. Well, gue mau cerita kehidupan di sini dari segi, mohon maaf, bisa dibilang homeless, atau yang minta-minta atau pengamen lah, apa itu segalanya di Indonesia. Dimanapun lo berada, kalau bukan di tempat yang proper yang kayak KFC, McD, contoh misalkan kayak kedai tepi jalan atau pokoknya warung-warung biasa, kalau kita sebutnya warteg ya, atau rumah makan biasa gitu, pasti ada aja yang kayak misi minta uang gitu, atau jualan kerupuk atau ngamen, nyanyi. Dia biasa nyanyi, kita nyebutnya ngamen. Pasti itu banyak banget yang berlalu lalang, yang berlewat tuh. Ada kali kita lagi makan tuh bisa sampai 10 orang lewat gitu. Kalau misalkan kita kasih, nanti ada lagi. Jujur kita kan makan di kedai-kedai kayak gitu kan pengen ngirit ya, pengen berhemat, pengen jimat gitu. Kalau kita mau ngabisin uang, makan aja di restoran gitu kan, di Solaria, KFC atau apalah kasarannya gitu kan. Kita makan di tepi jalan untuk ngehemat, tapi malah jadi nggak hemat gara-gara ngasih gituan gitu kan, kasarannya gitu. Bukannya mau nggak ikhlas atau kayak sombong banget ngasih dikit doang aja gini-gini, lalu kalau ngasih dikit tapi yang datang 10 orang gimana? Sebenarnya sama aja di Malaysia juga kayak gitu ada, tapi mungkin tidak banyak seperti Indonesia gitu. Karena memang kita dari segi population tuh Indonesia jauh berkali-kali lipat, populationnya banyak banget. Kalian bisa lihat dari picture yang ini gue attach kan. Nih picture ini Indonesia punya, nah dibanding dengan Malaysia punya, yang kayak gini, lo bisa lihat perbandingannya jauh banget gitu ya kan. So which is mungkin itu adalah salah satu faktor yang memang di Malaysia nggak sebanyak itu karena memang populationnya juga. Malaysia pun ada aja yang minta-minta kalau lagi makan gitu, tiba-tiba kayak bang ada seringgit tak, macam tak ada cash, ayo bayar pakai QR kan. Lepas tuh ada yang jual kerupuk lah, jual tisu, tapi nggak ada yang ngamen. Kalau kita di Indonesia bising ngamen, nyanyi lagi makan tiba-tiba yang nyanyi. Ada aja yang kayak gitu, tapi tidak sesering itu dan tidak sebanyak itu. Kalau di Jakarta udah pasti banyak banget, ada aja gitu. Dan lebih parahnya lagi kalau di Jakarta itu orangnya maksa. Nah ini poin pentingnya, maksa. Itu adalah kenyamanan kan ya. Kita lagi makan tapi dipaksa ngasih uang gitu. Kalau kita bilang nggak ada nih, kayak maaf gitu atau makasih atau apa, kita padahal udah ramah nih, udah senyum, udah kayak sopan gitu. Dia nggak mau pergi, beneran masih di situ kadang, atau nggak kayak yang nantangin, yang kayak bikin kita makin gak nyaman gitu, malah nyanyinya dikencengin atau apa. Kayak ya udah sih, lu mau gimana? Lu mau bongkar ATM gue? Gue bilang gue nggak ada cash kan gitu kasarannya. Intinya gitu, itu cuma perbandingan aja. Kalau di sini orang-orang kayak gitunya nggak maksa, pokoknya nggak sesering dan nggak sebanyak itu. Mana-mana pasti ada lah. So ya perbandingannya gitu aja. Selama 8 tahun saya itu bekerja di Malaysia, meskipun tempat kerja saya ini bukan di perkotaan ataupun di bandar, melainkan di perkampungan, tapi sudah ramai juga lah yang saya tempatin itu.
Nah, di situ tuh saya tak pernah nampak orang yang ngamen ataupun meminta-minta. Memang ya, orang yang meminta-minta itu entah lo mindsetnya itu macam mana. Sebetulnya ada juga sih, ketem saya itu pergi ke Johor, ke Kuala Lumpur itu ada. Tapi yang pernah saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, ini rata-rata orang asing. Ada orang Indonesia, ada orang Bangladesh, ada orang dan lain-lainnya. Rata-rata orang asing. Yang pertama gini, karena kenapa di Malaysia itu macam tak ada pengamen, di sana itu sangatlah ketat sekali. Apabila ada pengamen macam itu lalu dilaporkan oleh pihak yang berkewajiban, itu langsung ditangani, langsung diambil, langsung ditangkap. Dan warga-warga tempatan sana itu sangatlah kompak dengan hal-hal itu. Kalau ada warga asing atau pati ya, pekerja asing tanpa izin ataupun juga pengamen macam itu, karena itu sudah melanggar undang-undang Malaysia, itu sudah diambil. Masih ada pun itu yang degil-degil lah macam itu. Nah, kita bahas sekarang di Indonesia. Kalau di Indonesia, jangankan di kedai, di rumah saya ini, saya itu sering didatangi oleh pengamen yang menyanyikan lagu. Is okay, nggak apa-apa. Di sini kemari minta nggak apa-apa, saya kasih seikhlasnya. Cuman kadang-kadang yang membuat saya itu agak geram, time kita istirahat, apalagi anak masih kecil ya, ataupun mertua yang sedang sakit, dia tengah istirahat tidur lalu dibuat jereng sangat kuat. Aduh, ini memang sangatlah mengganggu. Itu bukan lagi di kedai-kedai, di kedai-kedai itu lagi banyak, bahkan ada yang memaksa. Tapi tak semuanya ya, tak semuanya itu memaksa. Ada yang memaksa, kalau tak kasih mengancam gitu. Dan saya sedikit cerita ya, selama saya itu, kan saya itu kalau setiap hari Jumat itu membuat Jumat berkah ya, berbagi rezeki dengan semampunya saya. Jujur, saya kasih itu tak banyak sebetulnya. Kadang 200, kadang 300, kadang ya 150 gitu per orang. Tak tentulah sesuai dengan kemampuan saya, karena saya ini bukan orang kaya, saya ini orang biasa-biasa aja. Nah, yang saya ceritakan selama saya berbagi rezeki itu di Indonesia ini kan banyak ya yang meminta-minta di tepi jalan ke yang ini, saya tak kasih serepes pun, karena saya tahu itu bukan semuanya betul-betul orang susah. Ada orang yang disuruh ya, itu yang disuruh, intinya itu ada bosnya, itu disuruh untuk meminta-minta, lalu ada setorannya. Nah macam itu yang membuat saya tak tahu, yang membuat saya itu tak kasih. Dulu saya kasih, ketem saya itu belum tahu, tapi setelah saya tahu dengan mata kepala saya sendiri, ketika dia orang diturunkan dari kereta yang bagus, dan bukan hanya satu orang, ada 4-5 orang disuruh meminta-minta. Dan itu minta-mintanya itu bukan hanya uang saja, beras pun dia mau, apapun dia mau. Nah dari situlah saya sudah tak mau lagi kasih kepada pengemis ataupun orang-orang yang meminta. Alangkah baiknya saya kasih kepada orang yang tengah berjuang. Seperti contoh pedagang kecil, lepas itu pembersih sampah yang benar-benar bekerja. Nah itu yang saya cari itu ya. Dan dia pun juga sangatlah menghargai saya ketika saya kasih uang. Mungkin memang menurut kita uang segitu itu memang tak seberapa berharga, tapi sangat-sangatlah berharga untuk orang-orang tertentu. Semakin lama semakin ikhlas dan semakin senang saya membuat video-video Jumat berkah macam itu. Wah, ini jadi kemana-mana ceritanya, geng. Oke, kalau anak-anak muda saat ini dimanapun berada, itu kan kesukaannya itu ngopi ya, ngopi di warkop, warung kopi gitu. Nah, ini ada salah satu orang Indonesia yang pergi ke Malaysia lalu menikmatilah kopi di Malaysia. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan warung kopi ataupun kedai kopi, minum kopi ya Indonesia dan juga Malaysia? Tentunya penasaran, langsung kita simak saja videonya. Nyobain warkopnya Malaysia. Namanya restoran Ali Food Corner. Dia bukanya 24 jam btw. Nah ini kita duduknya di sini nih. Coba warkopnya Malaysia benar-benar smackdown. Jadi teh tariknya tuh pakai bungkus kayak gini. Kalau misalnya mau lu bawa pulang ya lu nentaknya kayak gini. Terus kalau misalnya minum di sini itu dikasih mangkok kayak gini.
dari Allah tadi kita saya yang sedang capek. Iya, dikasih mangkok kobokan. Mas manis yang tadi. Oh iya. Ada creamy-nya, creamy kayak dum-dum. Nih gue pesan nan cheese. Jadi dia kayak roti ya. Kayak tortilla itu sebenarnya, tapi yang tebal gitu. Kayak roti sih namanya. martabak telur. Kemudian nan. Terus ini kalau nggak salah mint chutney, yang ini dari kelapa, sama yang ini nggak tau gue red sauce apa. Terus ada butter Roti nih. canai itu bang. Soalnya kayak ada cheese gitu. Bukan. Terus gue makan ini ntar sama tandoori chicken lagi masak. Oke, mari kita cobain. Tangan gue nggak tahu bersih apa enggak, tapi gue mau pakai tangan aja sobek tandoori chicken. Ini tuh kayak kari kentang gitu loh. Jika bisa. Sambelnya nggak ada ya? Kalau bilang kita bagi dua pineapple. Iya, ini mint. Kalau yang ini tuh rasanya kayak kari martabak Mesir gitu. Terus ini coconut, itu ini manis-manis mirip-mirip mayo. Yang ini dia minty gitu. Nah, ini sobek, di dalamnya ada cheese gitu. Tinggal cocok ini, kayak ini dikit. Nah sekarang ini kita cobain tandoori chickennya. Buat tom yumnya Kata si Albert sama Lisa sih ini wangi banget ya. Dan enak. Bayu. Iya kayak kering lagi bumbunya medok. Jadi aftermath dari semua tadi habis semuanya. Dan ayam merah tadi ternyata nggak bekas di tangan gue. Thank you. Memang berbeda ya geng. Kalau di Indonesia itu kan memakai cawan ya. Jadi kalau mau apa ya? Kalau mau balik harus dihabiskan dulu. Itu secangkir cawannya itu. Sebab kita sudah bayar. Tapi kalau di Malaysia itu memakai mangkok dan juga plastik yang diikat samping, atau kalau di Malaysia itu ikat teping, macam itu. Itu fungsinya. Yang kedua itu biar tak payah cuci gelas ya, tak payah cuci cawan. Yang kedua, apabila customernya itu berburu-buru, itu tak payah risau, tak payah takut, tinggal bawa aja minum dekat dalam kereta ke jalan ke macam itu. Jadi menurut kalian itu suka yang mana? Kalau saya itu karena mungkin kebiasaan ya, saya itu lebih suka di ikat tepi itu kalau berburu-buru. Tapi kalau untuk pagi hari, untuk nyantai-nyantai, itu saya suka yang kopi pakai cangkir. Karena menurut saya kalau yang pakai cangkir atau pencawan itu rasanya itu lebih jauh mantap macam itu. Nah, di video selanjutnya ini tentang apa? Ini nampaknya agak panas ini, geng. Nah, takutnya nanti salah paham kalau saya cakap ulas dulu. Alangkah baiknya kita tengok video. Kembalian bukan permen mas, tapi duit Konoha. Astagfirullahaladzim. Tuan Abu Nawas tak boleh cakap macam tu. Walau bagaimanapun juga, duit inilah yang membesarkan kami. Duit inilah yang menemani kami dulu waktu zaman budak-budak sekolah dulu, beli jajan. Kalau tuan dihina Konoha, macam mana perasaan tuan? Ingat tuan Abu Nawas, kita di dunia ini sementara. Semua negara, semua insan, tiada yang sempurna di dunia ini. Karena sempurna itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak tahu macam mana kita boleh lahir di negara Indonesia, Malaysia, ada yang di Latin sana. Semuanya kehendak Allah. So, yang Konoha itu ialah orang yang menghina, yang sombong dan tidak bersyukur. Sebagus manapun diri kita, ada yang lebih bagus. Ingat tuan, di atas langit ada lagi langit. Ya. Waduh. Sejak dari kecil kita ini sudah diajarkan untuk menghargai orang dan juga menghargai mata uang. Jadi jangan pernah remehkan mata uang. Karena semua orang di Indonesia ini, entah yang muslim ke, yang tak ke, Indonesia ke, Malaysia ke, semuanya sama, itu pasti mencari uang. Dan jangan pernah sombong. Jangan pernah meremehkan uang yang kecil. Tanpa ada uang kecil, tak ada uang besar yang kamu pegang. Dan hidup ini memang sebuah pilihan. Kalau kita sudah dilahirkan di Indonesia, macam mana kita boleh menjadi orang Malaysia kecuali ada pilihan-pilihan tertentu. Jadi ya kita syukuri, kita nikmati.
Dan ada statement itu yang mengatakan antara takdir dan nasib. Itu banyak orang yang menyalahartikan. Takdir dan nasib itu sebetulnya berbeda. Kalau takdir itu seperti contoh macam ini. Kita ini gini-gini. Takdir itu kan sudah pemberian dari Allah. Seperti contoh, orang itu kalau kita sudah dilahirkan sebagai laki-laki, macam saya ini ya, tak bolehlah memilih sebagai perempuan. Tak boleh memilih. Kalau takdir memang sudah pilihan ataupun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nasib, semua itu juga ditentukan oleh Allah. Tapi kalau nasib itu boleh kita rubah. Itu sebuah pilihan. Seperti contoh, kita dilahirkan kepada orang yang kurang mampu atau orang miskin gitu ya. Kita masih boleh merubah menjadi kaya. Caranya ya harus bekerja keras, tekun, dan lain-lainnya. Jadi jangan pernah remehkan dan rendahkan mata uang ataupun orang lain ataupun pencapaian orang lain. Kita harus mensyukuri, menghargai tempat kita yang kita tempati, dan juga apapun kondisi kita, syukur-syukur kalau kita ini boleh mengembangkan keadaan ataupun kondisi kita saat-saat ini. Yang intinya harus bersyukur dengan keadaan apapun. Tuhan itu sudah memberikan jalan kita yang berbeda-beda, kita tinggal menjalaninya. Tak payah iri ataupun dengki kepada orang lain. Nah, di video selanjutnya ini ada salah satu mahasiswa Indonesia itu yang berada di Malaysia. Dia orang itu bertanya-tanya kepada orang yang tengah bekerja ataupun menjadi yang tinggal di Malaysia lah, kenyamanannya. Apa yang membuat orang Indonesia itu nyaman di Malaysia? Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Hari ini saya nak jumpa kawan-kawan daripada Indonesia. So akak-akak dan abang-abang yang dah lama kerja dekat KL. Kita nak lepak dekat Bangsar. Jom ikut saya lepak. Awal datang KL, gue benar-benar nggak tahu siapa-siapa dan nggak punya teman Indonesia sama sekali. Tapi alhamdulillahnya karena aktif di TikTok jadi tahu beberapa orang yang kerja di Malaysia. Di perjumpaan ini gue lah yang paling singkat tinggal di KL, yang lain tuh udah pada 2-5 tahun ke atas. Dan semuanya adalah pekerja, jadi gue mau interview kenapa mereka betah kerja di Malaysia. Ceritain nggak gimana awalnya kamu bisa kerja di Malaysia? Kebetulan ada senior yang udah kerja di sini, employee referral lah kayak gitu, minta untuk coba dimasukin ke sini dan ternyata ada lowongan, lolos deh waktu itu. So far apa yang kamu ngerasa enak kerja di Malaysia? Pertama tentu karena gajinya lebih tinggi, yang kedua di sini transportationnya bagus, yang ketiga juga biaya hidup di sini tuh nggak terlalu mahal. Apa aja benefit yang beda kalau Kak Ica kerja di Jakarta sama kerja di Kuala Lumpur? Kita tuh di sini ada yang namanya EPF, diambil dari pegawainya sendiri kayak 11%, employernya ngasih 13%. Jadi lumayan banget. Dan juga ada SOCSO, insurance buat keselamatan kerja itu juga dipotong, tapi nggak terlalu signifikan. Tapi di sini nggak ada THR. THR itu tergantung dari perusahaannya mau kasih atau enggak. Kebetulan perusahaan saya nggak kasih THR. Oke. Tapi yang saya lihat, yang saya dengar juga dari orang ada yang kasih. Kalau untuk THR tunjangan hari raya ya Indonesia namanya itu mandatory biasanya, tapi kalau di sini belum tentu gitu Iya, kan. itu kayak lebih optional. Mereka bilangnya bonus raya. Bonus raya. Kamu personally lebih prefer kerja di Malaysia atau kerja di Indonesia? Aku personally untuk kerja itu prefer kerja di Kuala Lumpur, Malaysia. Lebih cuan. Nah, karena meringgit ya, dan ringgit lagi kuat. Gaji kita beda dan lebih tinggi, jadi kita bisa saving lebih banyak. Oke, thank you. Macam itulah geng, berbagai alasan orang Indonesia itu yang betah dan nyaman tinggal ataupun bekerja di Malaysia, bermacam-macam ya, yang terutama itu tentunya tentang uang, namanya juga bekerja ya. Nah, di video selanjutnya ini geng, ini kan karena banyak sangat ya konten-konten kreator yang membahas tentang pro dan kontra antara netizen Indonesia dan juga Malaysia. Sampai saat ini pun masih menggoncang dunia maya tentang hal-hal macam itu. Tapi fakta di lapangan itu berbalik, geng. Saya akan menunjukkan kepada korang, ini ada salah satu kedai orang Melayu, tapi pembelinya itu semuanya hampir rata-rata lah ya, itu orang luar negara, termasuk orang Jakarta, Indonesia. Hari ini orang Indonesia datang daripada Jakarta. Dia datang naik bas kedai saya. Gila, babe. Kedai saya hari-hari penuh dengan orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura, orang Malaysia. Satu Nusantara ramai. Jom kita pergi terkejar. Member-member ni follower saya daripada Indonesia. Jom. Datang naik bas tu doang. Bukan main-main tu.
Ni diorang. Saya rasa dalam 40 lebih orang. Bang, apa kabar bang? Udah makan ya? Makan kenyang. Makan, udah makan. Indonesia di mana? Jakarta. Jakarta. Bantuin saya bang, panggil orang Jakarta mampir kemari bang. Teman-teman Jakarta, makan di sini nasi lemak Lobster. Lobster. Yeah. JB. Mantap. Ayo kita masuk ke dalam, lihat kawan-kawannya yang lain. Jom. Ini. Memang tak ada pengemis ya? Kita tengok Ini ya. ramai, ini semua daripada Jakarta ni. Okey, pusing sana. Jom kita lihat. Bang, abang makan daging apa ini bang? Daging rusa. Daging rusa, nasi lemak rusa. Nasi lemak rusa, mantap. Gimana? Nasi lemaknya, sambalnya, Mantap. rusanya. Mantap ya. Tukang Okey bang, tolong saya panggil orang-orang Indonesia bang, datang mampir kemari. Teman-teman Indonesia mampir di sini, mantap, maknyos. Makanan pelik-pelik di sini ya bang. Makan enak-enak. Ya baik. Jom kita lihat abang sebelah ni. Lagi lobster. Lagi Nasi lemak lobster. Oh, dia pakai tangan. Bagus banget. Kata abangnya harus pakai tangan. Jadi saya pakai tangan. Kan nggak boleh pakai kaki kan bang? Pakai kaki tak boleh. Jadi saya ikut abangnya. Enak sekali bang. Enak ya. Okey bang, gimana rasa lobsternya bang? Aduh, maknyos. Lazat sekali. Lazat sekali. Yuk kita masukkan lagi sebelah ni. Tidak mau komentar, karena dia lagi sibuk makan. Lagi sibuk. Komentar sedikit bang. Lobsternya enak, lezat sekali. Iya. Udah, nomor 1. Nomor 1 Johor Bahru bang, panggil saya bantuin. Oh, sampai lagi lobster. Satu lagi dong. Lobster sampai lagi. Okey bang, komentar sedikit bang, lobsternya gimana? Ini memang lobster paling top se-Malaysia ini. Pokoknya Malaysia boleh. Malaysia boleh. Kita pusing sebelah. Sebelah sini. Kita pusing tengok abang di sini ya. Okey bang, selamat menjamu selera. Oke, ya. Belum nih. Okey, rasa apa sambalnya gimana? Tak, Rasa sambal aja, sambal aja rasa. Mantap sekali sambalnya. Ya. Ini sambal kita panggil sambal mak-mak orang lama punya. Okey bang, terima kasih ya bang yang daripada Jakarta semua ya. Okey, so warga Indonesia tak kira lah daripada Semarang ke Kalimantan ke Surabaya ke Bali ke yang nampak video saya. Yang pertama sekali saya nak korang share video ni. Tolong saya share video saya. Tengok warga-warga Indonesia datang naik bas sampai ke sini. Okey, kemudian saya nak korang tolong cek udah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow saya Abang Lobster. Dan komen dekat bawah dan follow. Dan last sekali saya nak tanya korang, pernah datang ke tidak restoran saya? Kalau pernah, komen pernah. Kalau tak pernah, komen tak pernah. Jumpa lagi Abang Lobster Jakarta. Ini sebagai fakta dan juga bukti bahwasanya orang Indonesia itu sangatlah mensupport orang ataupun perniagaan Malaysia. Yang buktinya restorannya orang Malaysia itu yang memenuhi orang Jakarta Indonesia. Kalau ngomongin masalah kuliner, makin lama saya ini makin rindu geng dengan Malaysia. Teringin sangat saya ini nak pergi ke sana lagi geng. Tapi niat saya kalau pergi ke sana itu bukan bekerja ya, melainkan melancong untuk menikmati kuliner dan juga wisata di sana. Ya doakan saja lah geng, semoga boleh mendapatkan rezeki yang lebih agar saya itu boleh berkunjung ke Malaysia. Gitu kan ya, mohon doanya yang sangat-sangat. Dan semoga semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.